Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita dalam kegiatan sehari-hari. Bagi guru melaksanakan kewajibannya mengajar, bagi pedagang mencari nafkah, menjual dagangannya sehingganya pulang membawa rezeki, bagi para petani mereka bekerja untuk merawat tanamannya, dan semua itu adalah bentuk daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sebagai hamba Allah, patut bagi kita untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya itu, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah itu adalah bentuk daripada kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai hamba Allah, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bila mana kita pandai memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingganya kelak di yaumul akhir, kelak ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersama masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Khatimul Anbiya'i wal Mursalin, nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa tetap sikoh berada di tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kita dilatih, dididik agar menjadi pribadi yang baik, agar menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bisa menghargai. Karena di bulan Ramadan kita dididik menahan, tidak hanya menahan rasa lapar, tidak hanya menahan rasa haus, tapi segala bentuk aspek di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahannya. Contohnya, menahan emosi, menahan amarah, ya. Kemudian menahan lisan, menahan mata, menahan telinga dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di bulan Ramadan kita dididik untuk merubah segala bentuk kebiasaan yang sebelumnya adalah menjadi kebiasaan yang buruk. Maka di bulan Ramadan kita dididik agar menjadi kebiasaan yang baik. Lisan digunakan untuk berbicara, maka di bulan Ramadan digunakan untuk selalu bertilawah, bertadarus. Itu adalah bentuk daripada pendidikan yang di bulan Ramadan kita dilatih agar menjadi pribadi yang baik. Mata fungsinya untuk melihat, maka di bulan Ramadan difungsikan, digunakan untuk melihat yang baik-baik, ya. Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat hadis-hadis. Semua itu adalah bentuk pendidikan yang harus dilatih, yang harus dikuatkan kita sebagai hambanya Allah. Kemudian yang ketiga adalah telinga. Sama, di bulan Ramadan itu dilatih untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penuh dengan pahala,
Misal mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh saudara-saudara kita, yang dimurotalkan, yang dinadakan, yang dibacakan, ya. Itu bentuk daripada pendidikan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan siraman rohani, itu adalah bentuk daripada pendidikan yang harus kita tekuni di bulan Ramadan. Jadi pendidikan-pendidikan yang ditempa di bulan Ramadan, harapannya adalah setelah bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan tidak hanya itu yang akan kita pelajari atau kita gembleng, ya, mendapatkan pendidikan untuk menahan lisan, menahan mata dan telinga. Tapi ada salah satu pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu menjadi pribadi yang dermawan. Apa itu? Yaitu kita pandai untuk memanfaatkan apa yang kita punya. Kita pandai untuk bersyukur dengan selalu mudah hati atau ringan tangan, saling membantu sesama saudara, sesama teman. Karena apa? Karena bentuk daripada ketakwaan kita adalah menjaga hubungan. Tidak hanya menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjaga hubungan dengan sesama manusia. Salah satunya adalah bersedekah. Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beramal. Salah satunya adalah bersedekah, di mana ketika kita bersedekah maka pahalanya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu bentuk daripada amal bersedekah. Tidak hanya bersedekah, tapi juga amalan-amalan yang lain. Tapi di materi pada kesempatan pagi hari ini, sedekah memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Allah melipat gandakan pahala. Maka di bulan Ramadan mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, akan memberikan lebih kepada orang-orang yang bersedekah, dengan catatan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Maka niatkan sedekah karena untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka berkah akan didapatkan dari sedekah itu. Yang kedua, selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dengan bersedekah kita juga akan mendapatkan manfaat berupa dibukakan pintu rizki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah tidak menjadikan kita miskin. Bersedekah tidak menjadikan harta kita itu berkurang. Tapi dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan kita. Mengkayakan tidak hanya dilihat dari sisi harta, tapi dilihat dari sisi hati. Dengan bersedekah kita bisa merasakan kalau ada orang yang memang benar-benar membutuhkan, kita bisa membantu. Kalau ada orang yang memang benar-benar perlu kita bantu, maka kita ringankan tangan kita untuk membantu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan sangat senang, akan sangat mencintai orang-orang yang bersedekah. Maka dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, tetaplah untuk menjaga sedekah kita, meskipun sedekah itu hanya sekedar memberikan buka puasa kepada saudara-saudara yang memang benar-benar membutuhkannya. Kemudian selain pahala dilipat gandakan, kemudian pintu rezeki dibuka, manfaat dari bersedekah adalah dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang kaitannya di bulan Ramadan, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ya, karena mengharapkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka akan dihapuskan dosa-dosa terdahulu. Maka ini adalah faedah atau manfaat yang dirasakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dihapuskan dosa-dosanya dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, kemudian sholat malam, termasuk bersedekah, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan catatan sedekah kita karena memang mengharapkan rahmat dari Allah dan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat sedekah yang terakhir adalah menjalin hubungan silaturahmi kita menjadi lebih erat. Ya. Dengan bersedekah atau dengan memberikan hadiah sesama umat muslim, itu akan mempererat hubungan kita sesama umat muslim. Ya. Dengan memberikan segelas air putih untuk berbuka misal, memberikan satu bungkus kurma untuk berbuka misal, itu akan mempererat hubungan kita, persaudaraan kita, jalinan silaturahmi kita akan lebih erat lagi. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Selain dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan ibadah puasa bagi yang tidak berhalangan, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Mari di bulan Ramadan ini, mumpung kita diberikan kesempatan untuk bertemu, ya tidak tahu di Ramadan yang akan mendatang kita bisa bertemu atau tidak, kita gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mari kita bersama-sama belajar menjadi pribadi yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.